Salam, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini bisa menyapa siswa-siswi Semak Trimulya untuk sama-sama beribadah chapel pada hari ini. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan datangnya dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kau selalu mendengar yang belum terucap. Kau selalu melihat setiap tetes air mata. Biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Di dalam setiap waktu tak dapat ku lupakan semua perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku. Di dalam setiap waktu, Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasa-Mu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Di dalam setiap waktu tak dapat ku lupakan semua perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu.
Malesnya. Aduh. Sekolah lagi. Aduh. Gak punya teman. Sekolah bosan. Kenapa sih hidup harus sekolah, harus mandi? Apa sih ini tugas matematika? Udah males Mana lagi game? Teman-teman juga sih bosenin. Sok-sok jadi anak rajin lah. Siapa yang bilang sekolah harus rajin? Siapa yang bilang kalau sekolah harus pinter? Pinter, rajin, sama aja lah. Mending main game. Kenapa ini di IG aku diomongin lagi? Biarin lah, gak punya temen juga biarin. Dimarahin guru juga biarin. Suka-sukaku lah, hidup-hidupku sendirilah. Mau ngapain juga suka-sukaku. Main game aja lah. Mana ya gamenya ya? Aduh, kok gatel sih. Emang anak pemalas, suka dijauhin teman-teman katanya. Ya biarin. Emang kalau nggak punya teman masalah. Katanya anak pemalas bisa nggak naik kelas. Gak apa-apa. Nggak naik kelas, tinggal kelas, tinggal ngulang, tinggal bayar, susah amat. Duh, gatel semua. Ada apa sih ini di sekolah? Tugas lagi, kuis lagi. Aduh, malas beneran males pisan. Gak ngerti lah mau ngapain ini teh. Sekolah online melulu. Hidup-hidupku sendiri, mau-mauku sendiri. Ngapain diurusin sama orang lain? Suka-sukaku lah, mau ngapain juga. Tata, aduh, anak mama yang satu ini. Tata, kamu tidak boleh jadi anak yang pemalas seperti ini. Tidak mandi. Sekolah malas-malasan. Iya, Ma. Tata tidak boleh seperti itu ya. Tata, sekolah baru sudah dimulai lagi. Semester yang baru sudah dimulai. Karena itu Tata harus punya semangat yang baru. Tata harus punya satu semangat kembali untuk bersekolah. Harus rajin belajar, harus rajin juga mandi. Karena kalau tidak mandi, badan kita akan penuh dengan penyakit, kotor semuanya. Nah, rekan-rekan Trimulia dan Bintang Mulia, seperti yang Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat kedua katakan, bahwa demi kemurahan Allah kita harus berubah
kita harus menjaga tubuh, kita harus menjaga, mempersembahkan seluruh yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Karena di sanalah kita boleh memuji, memuliakan Allah. Di sana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Rekan-rekan Trimulia dan Bintang Mulia, serta para guru-guru tentu saja, semester yang baru yang dimulai seharusnya juga membawa kita kepada satu semangat yang baru. Semester yang baru kita berdoa supaya kiranya kita boleh semakin rajin. Yang pertama, kita harus punya satu semangat yang baru karena kita lahir baru di dalam Kristus. Ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah memberikan kita hidup yang baru, waktu yang baru, kesempatan yang baru, maka di sanalah kita juga harus punya satu semangat, sukacita, dan juga kegairahan yang baru. Jangan disia-siakan. Karena ketika kita bermalas-malasan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin saja kita merasa bahwa semuanya terasa membosankan, semuanya terasa menjemukan. Tetapi ingat, Tuhanlah yang memberikan kita hari-hari yang baru ini. Karena itu kita harus memulai tahun ajaran yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan untuk melangkah. Yang kedua, kalau Tuhan memberikan tahun ajaran yang baru, kalau Tuhan memberikan kita kembali waktu, maka kita pun harus mengalami perubahan. Sekolah online, onsite, semuanya tentu saja tidak mudah. Seringkali kita menjadi orang-orang yang bermalas-malasan. Tetapi mari kita mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang tadinya kita malas-malasan, malas mandi, malas belajar. Ayo di tahun yang baru ini, di tahun ajaran yang Tuhan berikan kembali, mari kita berubah. Hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar pasti kita dapat ubah kalau kita melakukannya di dalam pertolongan Tuhan kita. Semuanya pasti bisa mendatangkan kemalasan bagi kita karena kita ini manusia. Kita seringkali lebih menuruti apa yang kita inginkan. Bukankah tidur lebih enak daripada belajar? Bukankah bermalas-malasan jauh lebih enak daripada kita harus bekerja? Tetapi Tuhan sekali lagi, karena Tuhan yang memberikan kita tahun ajaran yang baru, maka mari kita memulai perubahan demi perubahan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus punya niat. Niat untuk berubah. Kalau kita tidak punya niat, maka sulit sekali untuk kita berubah. Yang kedua, kita harus punya komitmen. Niat saja kalau tidak diiringi dengan komitmen, maka semuanya akan luntur. Niat kita harus dibarengi dengan komitmen kita. Kalau kita punya satu niat, maka kita harus berkomitmen. Kita harus melawan kemalasan kita. Kita harus punya satu goal untuk mencapai semuanya itu dengan komitmen kita. Jangan puas hanya dengan nilai yang sesuai dengan KKM, tapi coba ditingkatkan. Ubah cara belajar kita, ubah kebiasaan kita. Maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, dan juga para rekan guru, selain kita mengalami sesuatu yang baru, semangat yang baru, kita juga mengalami perubahan.
jangan lupa. Yang ketiga, kita juga mengalami hidup yang menjadi berkat. Selain kita mengubah apa yang menjadi gaya hidup kita, selain kita memulai tahun ajaran yang baru ini di dalam Tuhan, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa tidak hanya pada anak saya Tata, tetapi pada kita semuanya. Kalau kita mengalami perubahan dalam hidup kita, maka kita juga bisa menjadi berkat. Kalau kita rajin, maka orang-orang di sekeliling kita juga bisa berubah rajin. Kalau kita berangkat sekolah dengan bersemangat, orang-orang di sekeliling kita juga akan mengalami satu semangat dari kita. Coba bayangkan, kalau kita berangkat sekolah, entah kita sebagai murid, entah kita sebagai guru, tapi kita berangkat dengan kelesuan, kita berangkat dengan satu kesedihan dan kemalasan. Pasti orang-orang di sekeliling kita juga tidak akan mengalami sebuah semangat. Karena itu, mari kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan berangkat sekolah, ketika kita berangkat mengajar, kita tetap tersenyum, kita tetap bersukacita. Kita boleh menyapa orang-orang di sekeliling kita. Pasti kasih yang dari Tuhan itu, sukacita yang daripada Tuhan akan bisa disalurkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu penting sekali kita memulai dengan semangat yang baru, kita berubah dalam kehidupan kita, dan kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semuanya. Mari kita memulai kembali tahun ajaran yang baru ini. Tinggalkan segala sesuatu yang sudah lama. Jangan berpaku pada masa lalu. Giatkan diri kita, ubah kebiasaan kita, dan mari kita menjadi alat-alat berkat di tangan Tuhan. Jangan pernah mau kalah dengan keadaan. Hari ini, kalaupun kita masih menghadapi hari-hari online, ataupun kita ada di dalam hari-hari yang sudah kita boleh onsite bersama-sama, tetap jangan sampai semangat kita padam. Ingat, Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat dalam perubahan hidup kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Mari kita mempersembahkan waktu pembelajaran kita. Mari kita persembahkan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita ini sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan kita. Kalau kita mau berubah, maka Tuhan pun akan memakai kita menjadi alat berkat di tangannya. Jangan menyerah dan teruslah berjuang. Hari ini tahun ajaran yang baru dimulai. Kobarkan semangatmu dan jalani hari-harimu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap diri kita. Ayo semangat dan ayo kita berubah bersama-sama menjalani tahun ajaran yang baru ini. Saya berharap Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ternyata apa yang Mama katakan benar sekali, bahwa Tuhan Yesus memberi kita waktu, memberi kita kesempatan, dan juga memberi kita tubuh ini untuk dirawat. Aku baru sadar bahwa mandi tiap pagi itu menyegarkan. Badan jadi bersih, aku jadi bersemangat kalau mau sekolah. Dan pikirannya juga jauh lebih cemerlang. Tidak seperti waktu-waktu dulu.
Mama memang mama yang sangat baik. Aduh, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih aku seorang mama. Tuhan juga boleh sayang sama Tata. Tata sekarang punya banyak teman. Tata tidak dijauhi oleh teman-teman. Tata juga tidak sering dimarahin oleh para guru. Aduh, zaman dulu selalu dimarahin guru. Kalau sekolah selalu malas. Tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan dan tidak bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri. Karena itu, teman-teman, ketika kita memulai segala sesuatunya, kita memulai sekolah, kita memulai waktu yang baru, kita memulai semester yang baru, ayo kita bersemangat karena semuanya adalah pemberian dan kesempatan dari Tuhan. Mari kita bersekolah, mari kita rajin belajar. Mari kita menjadi orang-orang yang menjaga diri kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup bertumbuh di dalam iman percaya kita. Kita bersemangat kembali di dalam sekolah dan jangan lupa, semuanya adalah karena kebaikan daripada Tuhan. Teman-teman, selamat memulai semester yang baru. Tata berharap bahwa teman-teman juga akan bersemangat seperti Tata. Jangan lupa mandi setiap pagi supaya kita segar, kita kuat, dan juga bersih, terhindar dari semua penyakit. Oke, selamat sekolah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dah. Wah, Mama senang sekali melihat Lala sudah berubah. Lala adalah anak Tuhan yang luar biasa. Karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau tahun ajaran yang baru Tuhan juga boleh berikan bagi setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kalau kami mau berubah, Tuhan juga bekerja. Kalau kami mau memiliki satu semangat yang baru, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkatilah baik seluruh jajaran Trimulia, Bintang Mulia, para siswa-siswi, para guru, yayasan, supaya kami semuanya boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, waktu-waktu pembelajaran kami, dan juga seluruh hasil pembelajaran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu boleh kami persembahkan sebagai ibadah kami yang sejati. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa memandang kepada Kristus. Kami melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Kristus semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Found me, I was blinded, and you gave me sight. You put a song of
in me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my